Materinya tinggal dua lagi Pak, dua modul 7 dan 8 ya Pak Udal ya, 7 dan 8. Tapi saya mau menyampaikannya dengan santai aja. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo silakan langsung ditanya ya. Baik, kita masuk ke merancang sistem tata kelola. Jadi dari awal kita sudah bahas masalah desain faktor. Nanti dari desain faktor kita bisa mendapatkan prioritas dari objektif dan target kapabilitas ya, target maturitas yang kita inginkan ya. Jadi memang semuanya bermula dari desain faktor ini. Kita sudah belajar tadi mengenai desain faktor. Walaupun ya rekan-rekan, sekali lagi, hasil desain faktor itu bukan sesuatu yang sifatnya harga mati. Masih bisa kita review lagi, masih bisa kita perbaiki lagi menurut versi kita. Dan cara dalam melakukan asesmen desain faktor itu sangat menentukan hasilnya. Kayak tadi yang di LPDB awalnya mereka pengen semua masing-masing ngisi sendiri, kemudian nanti nilainya kita rangkum. Tadi kan ada tabelnya Pak Abdul udah tunjukkan. Masing-masing tuh ngisi sendiri, kemudian kita rangkum, hasilnya agak sedikit kontradiktif. Akibatnya kita harus melakukan proses peninjauan kembali, jadi ada banyak yang harus ditambahkan objektifnya. Tapi kalau rekan-rekan melakukannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, top manajemen dilibatkan, staf manajerial IT udah pasti dilibatkan, staf manajerial non IT juga dilibatkan semua, dan ketika memasukkannya itu secara musyawarah dan mufakat, objektif yang terpilihnya itu kira-kira nanti akan konvergen sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu tipsnya dalam mengisi atau dalam melakukan asesmen desain faktor. Nah, secara umum kita melakukan pendekatannya ke atas ini secara umum, karena pendekatannya generik, bukan pendekatan fokus area maupun komponen variation. Karena fokus area dan komponen variation itu ada publikasi khusus dari ISAKA, dan sampai saat ini setahu saya belum ada ya. Misalkan boleh jadi nih ya, boleh jadi di kedepannya ISAKA itu menerbitkan satu publikasi desain faktor khusus untuk koperasi misalkan. Wah, itu alhamdulillah banget. Biasanya nanti lengkap jadi satu buku sendiri. Komponen-komponennya apa nanti didesain khusus untuk koperasi. Contoh, ya berdoa aja mungkin ISAKA dapat hidayah gitu kan ya, menerbitkan publikasi seperti itu. Atau misalkan untuk UMKM, ISAKA menerbitkan satu hasil dari pemilihan governance dan objektif yang sesuai dengan fokus area tertentu untuk UMKM misalkan, itu bisa. Atau untuk perusahaan yang fokus hanya untuk keamanan informasi. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini contoh ya. Berikut ini adalah contoh bagaimana faktor desain mempengaruhi cara penyesuaian sistem tata kelola IT. Jadi ada perusahaan ya, khususnya yang terkait dengan katakanlah resiko ya, berhati-hati terhadap resiko, akan memberikan prioritas lebih kepada tujuan manajemen yang bertujuan untuk mengatur atau mengelola resiko. Contoh misalkan ya kayak kita lah, lembaga keuangan itu biasanya kan memang sangat concern dengan masalah resiko kan. Nah, otomatis ketika desain faktor itu diisi, hasilnya itu akan memunculkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan resiko. Contohnya FDM 03, kemudian APO 12 mengelola resiko, APO 13 mengelola keamanan, dan DSS 05 mengelola layanan keamanan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ISAKA menerbitkan satu publikasi khusus ya terkait perusahaan yang memang fokus pada area risiko dan keamanan, otomatis yang akan terpilih objektif itu semua, dan biasanya nanti komponennya akan disesuaikan. Jadi selama ini kita menggunakan komponen yang generik ya, dan proses penyesuaiannya itu kita lakukan dengan desain faktor. Nah, contoh yang kedua, perusahaan kecil dan menengah memiliki staf yang lebih sedikit, sumber daya IT lebih sedikit juga, jalur pelaporan lebih singkat dan langsung, serta berbeda dalam banyak aspek dari perusahaan besar. Untuk ulasan itu, sistem serta tata kelola IT-nya biasanya kurang memberatkan dibandingkan perusahaan besar ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan panduan fokus area UKM dari COVID. Jadi kalau misalkan COVID menerbitkan publikasi fokus area untuk UMKM, nah biasanya nanti akan
terlihat di situ pemilihan objektifnya tidak banyak. Biasanya fokus di DSS, Delivery, Service, and Support. Nah, itu betapa pentingnya desain faktor buat kita ya. Tapi cara kita mengisi desain faktor, metodenya bagaimana itu juga penting. Ya kalau misalkan ada yang insist, oh kita mau ngisi sendiri-sendiri aja deh, nanti dikumpulin masukin ke toolkit, hasilnya kayak LPDB. Jadi kurang konvergen, kurang sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus ada rekomendasi lagi dari konsultan. Tapi kalau kita dengan cara musyawarah dan mufakat, kemungkinan besar hasilnya lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini coba diperhatikan ya, ini tahapan proses desainnya ya. Ini agak sedikit mengulang dari desain faktor dan kita sudah melakukannya. Nah kalau diperhatikan nih, dari tahapan 1, 2, dan 3 itu sudah terwakili oleh desain faktor ya. Understand enterprise strategy, kan kita ngisi kan desain faktor pertama enterprise strategy ya, desain faktor yang kedua enterprise goal kan. Nah ini semua ya dalam proses perencanaan sistem tata kelola dilakukan di dalam konteks desain faktor yang toolkitnya kita sudah praktekkan tadi. Walaupun kita cuma sampai 4 di sini, yang tidak melakukan yang ini dan yang ini ya. Ya, dari yang ini yang tahapan kedua dan tahapan ketiga kita tidak lakukan ya. Kita lakukan yang ini. Nah, berdasarkan pengalaman kita melakukan yang 4 ini, DF1, DF2, DF3, DF4 itu sudah 80% kebutuhan objektif kita. Ya, kalau ini sifatnya sampai akhir tuh refine, hanya memperinci gitulah, memperhalus agar pemilihan objektif kita lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil desain sistem tata kelolanya. Jadi dari desain faktor ini hasilnya. Nah, hasilnya itu pada akhirnya sangat ditentukan oleh kita sendiri sebetulnya. Jadi hasil desain faktor itu sebagai inputan dalam menyimpulkan sistem governance yang kita pilih. Nah, di sini ini sudah di-state sendiri ya sama isakannya. Resolve inherent priority conflict. Seringkali hasil objektifnya itu prioritasnya itu berbeda, ya. Nah, ini kita resolve, kita selesaikan. Yang kita anggap penting ternyata dapat nilai minus, gitu kan? Nggak bisa dong, masa nggak ada manage operasional gitu kan, harus ada, walaupun nilainya minus harus kita masukkan karena itu wajib, itu berkaitan dengan layanan dan operasional. Nah baru setelah kita lakukan peninjauan kembali hasil dari desain faktor seperti yang tadi dengan LPDB. Kalau LPDB intervensinya banyak ya, jadi harus ada banyak sekali pemasukan objektif yang baru kita konkludkan governance and management objektif mana yang akhirnya terpilih. Nah kira-kira seperti ini. Jadi ini hanya mengulang aja ya apa yang sudah kita lakukan, cuman dibuat dalam tahapannya seperti ini. Yang kita lakukan sampai saat ini hanya di tahapan ini. Tahapan ini kita tidak lakukan dalam praktek yang tadi ya. Dan menurut kami tahapan ini sudah cukup karena ini sudah 80%. Tapi kalau seandainya rekan-rekan mau melanjutkan ke sini boleh ya. Boleh. Cuman masalahnya manual kita cuma sampai yang 4 ini, DF1, DF2, DF3 dan DF4 ya manualnya ya. Nah, kalau mau lanjut sampai ini nanti bisa minta bantuan sama abang ChatGPT-nya. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini soal perancangannya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, Pak Abdal. Nah ini sudah dinyatakan nih Pak ya sama si COVID-nya sendiri. Beberapa langkah atau sublangkah ini mungkin menghasilkan panduan yang bertentangan yang tidak terhindarkan ketika mempertimbangkan sejumlah besar faktor desain. Jadi pada saat kita melakukan proses pengisian faktor desain mungkin akan ada beberapa pertentangan di antara kita. Misalkan tentang enterprise goal mungkin ada pertentangan segala macam. Makanya kita harus settle di situ secara mufakat. Benernya bagaimana? Apakah kita fokus pada growth atau tidak? Itu harus settle di situ. Jangan dilempar ke masing-masing orang. Nanti ketika dikumpulkan jadinya nanti faktor desainnya kurang akurat.
Dianjurkan untuk menempatkan dan mempertimbangkan semua hasil panduan yang diperoleh dari berbagai tahapan dan langkah ya. Dan yang terakhir, tidak ada formula ajaib. Nah ini bukan saya nambahin Pak, itu asli dari COVID-nya. Tidak ada formula ajaib. Desain akhir akan menjadi keputusan kasus per kasus berdasarkan semua elemen di kanvas desain. Maksudnya hasil dari desain faktor tersebut itu akan kita review satu persatu objektifnya, relevan atau tidak. Ya. Jadi memang output dari desain faktor itu pada akhirnya menjadi masukan aja buat kita. Dan terakhir dari kita sendiri yang nanti akan menentukan, walaupun mungkin sudah ada masukannya dari desain faktor tersebut hasilnya. Oke, lanjut Pak Abdal. Oke, ini udah selesai masalah perancangan. Ada pertanyaan nggak Pak? Rekan-rekan sekalian, monggo. Baik, terima kasih. Terkait dengan yang terakhir ya, tahapan proses desain, kira-kira apakah ada kendala dari beberapa tahapan ini yang kita harus antisipasi, mungkin dari pengalaman Pak Abdullah mereka dalam menyusun ini? Nah, baik. Pertanyaan bagus, ada lagi yang lain? Oke. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Kendala itu pasti ada ya. Yang pertama, kendala dari sisi proses pengisian ya. Ketimbang ngisi masing-masing, lebih baik ngisi bareng-bareng dan dilakukan secara mufakat. Itu satu ya tipsnya ya, agar kita menghasilkan desain faktor yang benar-benar convergent, yang artinya sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi kita. Kedua, pada saat kita pengisian, sebaiknya kita sudah punya dokumen rencana strategi bisnis ya. Kalau belum, sebaiknya dikelarin dulu ya. Contoh misalkan Infobdit kan punya rencana strategi bisnis, tapi untuk periode sekarang belum ya Pak ya, belum selesai. Itu diselesaikan dulu, karena nanti kalau ada perbedaan pemahaman kita bisa rujuk ke dokumen. Nah, kalau ada dokumennya kita bisa rujuk ke dokumen. Tapi kalau nggak ada dokumennya, jatuhnya musyawarah mufakat, tapi kan bisa jadi debatable di antara kita kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak jadi debatable, semuanya sudah oke ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan jadi debatable, jadi prosesnya panjang lagi. Jadi sebaiknya kita punya rujukan dokumen rencana strategi bisnis untuk menghindari hal tersebut. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah pahami semua pertanyaan dari asesmen itu dengan benar. Ya, kita sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena gini, kalau kalian perhatikan di toolkitnya, itu kan sebetulnya nggak ada pertanyaannya kan? Semuanya sebetulnya sifatnya langsung isian skor aja kan? Padahal untuk bisa menjawab skor tersebut, mengisi skor tersebut harus ada pertanyaan yang jelas kan? Nah, pertanyaan itu harus dibuat dengan jelas. Kebetulan kita sudah membantu ya kepada rekan-rekan sekalian yang dari DF1 sampai DF4 ya. DF1 sampai DF4 itu sudah cukup, karena 80% itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi. Sisanya, seandainya rekan-rekan ingin melanjutkan ke DF5 sampai DF11, itu benar-benar harus bisa memformulasikan pertanyaannya. Karena memang kunci keberhasilan kita dalam menjawab permasalahan itu terletak dari bagaimana kita bisa bertanya dengan benar ya. Bertanya dengan benar. Makanya saya tadi bilang ciri orang yang pintar itu dari cara bertanyanya, bukan dari cara menjawabnya, cara bertanyanya. Nah itu kuncinya. Kalau memang sulit, kita bisa minta bantu sama abang ChatGPT ya. Untuk katakanlah tadi, boleh balik ke slide berikutnya Pak Abdul. Terus balik. Nah contoh untuk DF5 atau DF katakanlah sebentar ya, yang belum ya. DF ini ya, saya lupa DF-nya DF berapa ya. Misalnya consider IT implementation method misalnya, seperti itu ya. Nah nanti kita bisa minta tanya sama abang ChatGPT. Nah untuk yang terkait dengan IT implementation method, kira-kira pertanyaan yang tepat ya menurut desain faktor COVID 2019 bagaimana? Biasanya nanti dijawab sama dia.
Nah, di situ kita cara memformulasikan pertanyaannya. Kalau memang kurang akurat kita perbaiki. Ya, setidak-tidaknya kita sudah dapat ide pertanyaannya bagaimana. Karena sebenarnya jujur aja kita dari DF1 sampai DF4 itu juga memformulasikannya dari ChatGPT. Cuma karena kita punya background pengalaman di jasa konsultasi tata kelola IT, kita bisa tahu kira-kira ini benar atau tidak. Tapi dalam konteks belajar boleh dicoba, ya, boleh dicoba. Nah, kira-kira itulah 3 hal yang perlu diperhatikan, Pak, ya. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam rangka kita menghasilkan output desain faktor yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi. Oke, baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke. Lanjut Pak Abdal di slide berikutnya. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke implementasi, ke diskusi dulu. Nah, kalau gitu saya bertanya boleh ya? Boleh, baik. Siapa yang bisa menjawab silakan. Ini sambil sebagai apa ya? Sebagai pemicu lah biar kita lebih bisa berdiskusi. Bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi dan menerapkan faktor desain yang paling relevan dengan kebutuhan dan kondisi mereka? Kira-kira bagaimana caranya dari yang saya sudah sampaikan? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Bagaimana caranya menerapkan faktor desain yang paling mengidentifikasi dan menerapkan faktor desain yang paling relevan dengan kebutuhan dan kondisi organisasi? Ini mereka di sini maksudnya organisasi. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa memberikan masukan dari apa yang sudah disampaikan? Monggo Pak. Saya coba mulai Pak Agus, saya yakin punya usulan baru nanti. Yang pasti organisasi tersebut harus memahami 11 item yang berdasarkan COVID ya, artinya itu dulu mereka pahami untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keunikan masing-masing, lalu setelah itu masuk ke detail pengisiannya. Jadi paham dulu, setidaknya yang fundamental, yang esensial dari 11 itu paham dulu. Jangan sampai kita belum tahu fungsi IT kita mau seperti apa, tapi kita langsung mengisi ya jadi tebak-tebakan atau jadi asal-asalan gitu. Terima kasih. Ya, bagus sekali Pak Din. Bagus sekali jawabannya, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi ada 11 desain faktor, 11-11-nya itu dikaji dulu semuanya. Syukur-syukur sudah ada dokumen rencana strategi bisnisnya atau dokumen yang terkait juga dengan IT-nya. Jadi kita nggak usah berdebat lagi di situ pada saat proses pengisian. Nah itu hal yang bagus ya, masukan yang bagus. Oke, yang kedua, bagaimana berbagai faktor desain saling berinteraksi dan jika terjadi konflik, kan saya sudah bilang ya, namanya toolkit buatan manusia pasti juga sama seperti manusianya ada kelemahan. Sama, ChatGPT juga buatan manusia, pasti ada kelemahan. Nah, seringkali yang terjadi adalah konflik prioritas. Yang tadinya kita anggap objektif ini harus skornya bagus, kok malah jelek, nilainya minus gitu loh. Ya, contoh manage operation, wah itu wajib ada, tapi kok nggak ada gitu kan? Nah, itu terjadi karena memang pada saat proses di awal pengisiannya itu tidak sesuai dengan yang disarankan oleh kita. Misalkan isinya harusnya sebaiknya musyawarah mufakat, sudah ada dokumen rujukannya dan sebagainya, tapi ini dilakukan secara masing-masing dan tanpa ada dokumen rujukannya, kira-kira kayak gitu. Nah, bila terjadi konflik prioritas, kira-kira bagaimana tindakan kita untuk melakukan settle atau meresolve atau menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin ada yang bisa jawab? Monggo, bebas Pak, nggak ada salah benar di sini. Saya anggap sebagai masukan semua. Ibu bisa dicoba Bu, dicoba ya. Susah-susah gampang. Jadi kalau menurut saya, kalau terjadi konflik prioritas, kembali lagi ke organisasinya. Saya rasa peran stakeholder itu harus bisa difungsikan dengan baik, sehingga saya rasa tidak ada prioritas dan prioritas, hanya
beda ininya saja, beda semua skala itu di dalam sebuah organisasi saya rasa semuanya penting, tetapi ada yang lebih penting, ada juga yang mungkin belum terlalu penting. Ya, saya rasa peran stakeholder itu penting, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau terjadi konflik seperti ini, maka stakeholder yang ikut mengisi ya bareng-bareng desain faktor tersebut duduk kembali bareng dan kemudian melakukan rembukan, kira-kira ini kok nilai priority-nya dapatnya minus ya, harusnya ini penting di manage operation tapi kok dapat nilai minus ya, berarti kita harus menjadikan objektif ini kita naikkan berdasarkan intervensi kita ya terhadap hasil desain faktor tersebut. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Oke, applause yang meriah dong buat rekan kita ini ya. Oke. Nah, yang berikutnya, bagaimana faktor desain dapat mempengaruhi perubahan dalam struktur, proses, atau kebijakan tata kelola IT? Ini ada yang bisa menjawab atau memberikan masukan? Kira-kira? Monggo. Bagaimana faktor desain mempengaruhi struktur, proses, atau kebijakan tata kelola TI? Mungkin Pak Benhard bisa Pak? Memberikan masukan? Monggo Pak. Gak apa-apa Pak. Sesuai dengan interpretasi aja. Kalau menurut saya di faktor desainnya itu memang yang paling penting. Sebenarnya dia mau didesain mengarah kemana. Kemudian karena faktor desain itu sendiri itu akan mempengaruhi memang ya apakah memang di desainnya itu akan membentuk struktur atau mengubah struktur yang baru, kemudian apakah di prosesnya juga harus berubah sampai ke kebijakan dari pimpinan untuk mempengaruhi. Jadi kalau menurut hemat saya ya di faktor desainnya yang paling krusial sebenarnya, karena itu akan mempengaruhi secara keseluruhan baik dari kebijakan maupun dari proses itu sendiri. Oke Pak. Ya, mantap Pak jawabannya ya. Oke, sampai di sini aja dulu ininya diskusinya. Memang jawaban Pak Benhard sudah cukup tepat ya, dan memang kita ingat ya, satu objektif itu ada berapa komponen, masih ingat? Ada berapa komponen? Disebutkan coba. Ayo, nyontek nggak apa-apa. Ada proses, struktur organisasi, terus dihitung ada berapa itu? 7. Jadi ada 7 ya, ada 7. Nah, kaitannya dengan apakah akan mempengaruhi perubahan dalam struktur, katakanlah struktur organisasi. Dalam komponen tersebut ada yang namanya struktur organisasi. Kalau kita milih objektif tertentu yang terpilih, maka nanti akan berpengaruh sama struktur organisasinya. Karena ada yang namanya diagram laci dan itu ada jalur komandonya nanti, itu akan pengaruh. Kira-kira seperti itu. Begitu juga masalah pedoman dan prosedurnya. Kalau yang terpilih objektif tertentu atau proses IT tertentu, pedoman dan prosedurnya berbeda Pak. Ya, itu berbeda. Makanya hasil dari desain faktor ini dan pemilihan objektifnya nanti itu akan sangat-sangat mempengaruhi sekali yang namanya struktur, proses, pedoman atau kebijakan dan sebagainya. Sebenarnya bukan ini aja, seluruh komponen yang 7 itu akan berubah sesuai dengan objektifnya masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke modul yang terakhir, Pak. Kita tepuk tangan dong bersama modul terakhir. Karena saya tahu ya, ini pasti perjuangan buat bapak-bapak ibu-ibu untuk memahami ini ya. Dan yang jelas ya, setidak-tidaknya harapan kita semua adalah bisa memiliki awareness dan pemahaman secara konseptual ya terhadap tata kelola IT. Masalah teknis bagaimana menerapkannya ya kita mulai dari incomplete dulu nanti ya, seperti itu, baru nanti terlihat gitu kan. Belajar itu paling bisa menyerap 20-30% ya Bu ya. Tapi nanti kalau kita menerapkannya, kita akan bisa menggrab lebih dari 70% kalau kita mengimplementasikannya ya. Jadi biasanya saya mendengar maka saya lupa. Terus apa ya keterusannya? Itu pepatah Cina. Saya mendengar maka saya lupa. Saya melihat maka saya ingat. Saya mengerjakannya maka saya paham. Ya kan?
Jadi memang harus mengerjakannya, menerapkannya, baru benar-benar paham. Kalau sekarang ditanya, paham nggak kira-kira? Nggak paham tuh nggak apa-apa, karena memang tahapannya belum sampai ke tahapan apa? Mengerjakan ya. Kalau nanti sudah mengerjakan, insya Allah udah pada paham semua. Kira-kira gitu. Oke, sekarang jam berapa Pak Bu Getri? Udah break siang belum? Belum ya, oke. Atau ada yang mau mimpin ini? Mimpin apa? Kita joget dulu. Hah? Cika. Siapa nih yang? Oh boleh siapa? Pertanyaan saja, ini kan kita boleh dibilang termasuk saya pribadi belum pernah mengimplementasikan prinsip-prinsip COVID ini. Nah, dari 40 itu kan nggak mungkin semuanya langsung terimplementasi. Katakanlah misalnya kita ambil 7 atau 6. Nah, masing-masing objektif itu kan punya 7 komponen tadi. Nah, pertanyaannya, apakah dalam menyusun DF tadi, ke-7 komponen itu harus kita memang make sure kita lengkapi atau boleh custom? Jadi kan hasil dari desain faktor itu adalah objektif terpilih kan, walaupun nanti hasilnya masih bisa kita intervensi. Kalau memang hasilnya kontradiktif, kita bisa intervensi. Kalau hasilnya memang kayaknya belum bisa mencerminkan kebutuhan dan keunikan organisasi kita intervensi. Nah, kalau sudah terpilih objektifnya, itu kan ada 7 komponen. Yang buku yang paling tebal yang 300 halaman. Di situ istilahnya kalau kita nyebutnya orang ini babon pengetahuan tata kelola IT-nya. Primbon itu biasanya disebut kitab babon, Pak. Jadi yang tadi itu governance management itu primbonnya COVID ya gitu. Orang Jawa nyebutnya kalau buku acuan itu babon ya atau kitab primbon. Nah, primbonnya itu ada 7, tapi yang paling penting itu prosesnya, Pak. Jadi yang paling prioritas prosesnya. Pak, seandainya di dalam pedoman prosedur kita tidak ada struktur organisasinya secara eksplisit, ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada diagram rancingnya nih, nggak apa-apa juga sebetulnya. Ya, tapi yang penting prosesnya harus ada. Karena yang dinilai pada saat asesmen tata kelola IT itu prosesnya yang dinilai. Ini ada 7 komponen. Yang pertama paling utama apa? Proses. Nah, kan ada tuh komponen yang lain ya, seperti komponen information flow, terus komponen ini, komponen itu, termasuk culture, etik, dan behavior ya seperti itu. Mungkin seringkali tidak muncul mereka di dalam pedoman dan prosedur. Yang paling banyak muncul biasanya proses-prosesnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi nanti seiring perjalanan kita masukin. Ini kayaknya perlu tambahan nih mengenai struktur organisasi, harus ada diagram racinya. Kita tambahkan kemudian. Ini kayaknya kita perlu tambahkan kode-kode apa istilahnya, etika kerjanya segala macam, kita tambahkan kemudian, bisa. Tahapannya seperti itu. Tapi yang paling penting harus ada prosesnya, tercantum di dalam pedoman dan prosedur. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, yang lain bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan, apa kita game aja dulu? Boleh game atau joget? Bu Getri yang jago joget apa di sini ya? Nah, bisa dibantu saya sama yang jago joget. Tadi kan lihat saya joget nggak oke kan? Boleh coba di ini ya, dibantu. Biar lebih refresh gitu kan. Nanti kalau kebanyakan game, Cika, maju Cika. Baik, kami undang Ibu Siska 1, Ibu Siska 2, Ibu Siska 3 untuk maju kali Bu. Trio Cika. semua. Ini 30% dari ruangan ini nama Siska. Ya, panggung sudah ada Bu di atas lebih baik Bu. Cari yang jogetnya gampang aja ya. Oh, Cowok-cowok agak susah. kiri. Mau men. Baik, silakan Ibu Siska di atas Di ini. atas. Ayo di sini aja. Yang belakang nggak? Nggak kelihatan Bu, yang kelihatan. Kasihan Bu. Layar matikan dulu. Sama ada itunya juga ya. Ada di Musiknya ya? layar. Di layar, oke. Baik, Bapak-bapak kami undang. Berdiri. Oh, maju semua. Oke. Ayo implementasi atau penerapan ya. Nah, ini adalah pedoman implementasinya. Jadi sekali lagi
yang namanya tata kelola IT adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan ya. Jadi program tata kelola ini perlu didukung oleh manajemen eksekutif. Kemarin hari pertama sudah saya sampaikan bahwa yang namanya tata kelola IT itu bukan pendekatannya demokrasi, tapi pendekatannya hierarkis kayak militer. Artinya pendekatannya dari bukan bottom up tapi top down ya, top down, dari atas ke bawah. Jadi kalau program ini mau diterapkan tanpa dukungan dari top manajemen eksekutif puncak, itu kemungkinan 99,9% gagal. 0,1% itu mungkin ya bisa berhasil kalau dapat hidayah dari Tuhan gitu kan. Tapi 99,9% kemungkinan besar gagal. Jadi rekan-rekan atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang posisinya sebagai top manajemen ini harus memberikan endorsement ya, dukungan, support, tidak hanya dalam bentuk dukungan yang sifatnya verbal, tapi dukungan dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Ini jangan sampai lupa nih, dukungan itu juga jangan cuma pidato aja gitu kan, tapi juga dukungan untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Apa aja? SDM ya. Misalkan dalam kondisi saat ini pada saat penerapan tata kelola IT harus ada SDM yang memang mengelola itu ya. Terus kemudian mungkin dibutuhkan pihak ketiga kayak konsultan dan sebagainya misalkan untuk membantu menyusun ya, itu juga perlu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah mungkin perlu ada software yang bisa mendukung penerapan tata kelola IT. Nah itu juga perlu dukungan. Jadi yang namanya dukungan top manajemen atau eksekutif puncak bukan hanya statement saja ya, tapi juga dukungan alokasi sumber daya, itu yang paling penting ya. Bahkan yang namanya dukungan itu, statementnya itu harus dinyatakan dalam ya, di beberapa perusahaan itu dalam bentuk statement berapa jumlah dana yang akan dialokasikan untuk IT. Kalau tidak dinyatakan secara eksplisit, itu berarti bukan bentuk dukungan. Kayak gitu Pak. Nah, untuk implementasi A, B, C, dan Z dibutuhkan dana sekian M misalkan. Itu harus dicantumkan di dalam IT Master Plan. Ya, nanti kan ada roadmap implementationnya. Itu. Dengan penerapan tata kelola IT ini, misalkan Incomdit menerapkan ya, maka nanti kebutuhan untuk menyusun IT Master Plan itu menjadi kewajiban. IT Master Plan sama kayak rencana strategi bisnis, disusun mungkin 3 atau 5 tahun sekali ya. Nah di dalam IT Master Plan itu dirumuskan semua kebijakan strategis bisnis itu diselaraskan dengan dukungan IT di bawahnya. Dan dukungan IT di bawahnya bukan cuma sebatas statement, tapi benar-benar pernyataan secara tertulis alokasi sumber daya, berikut dana dan sebagainya untuk mendukung program IT. Nah itu yang dibutuhkan dari dukungan top manajemen atau top eksekutif. Jadi ini poin kedua ini sangat penting sekali. Berulang kali kalau saya menegaskan ya kepada klien-klien saya, ini mau nerapin tata kelola IT dapat dukungan nggak dari top manajemen? Oh enggak, ini kita inisiatif untuk menerapkan tata kelola IT. Terus saya tanya, tapi sudah diomongin belum sama top manajemen? Belum, ini inisiatif kita aja. Gitu. Terus gimana, kira-kira bagaimana dukungannya? Kemungkinan kalau diomongin kepada mereka, ya top manajemen kita memang kurang perhatian sih sama IT kata dia. Ya saya bilang sama mereka, baiknya sebelum kita mengajukan ini, ya mengajukan program kita, baiknya kita ngomong dulu sama mereka untuk mengukur sejauh mana mereka punya komitmen terhadap IT. Karena apa? Kalau mau menerapkan tata kelola IT dan semua program IT itu, kalau tidak ada dukungan top manajemen mustahil, hil yang mustahil. Kalau kata Asmuni ya, hil yang mustahil. Asmuni masih hidup nggak Pak? Nggak pernah dengar lagi ya, Asmuni Sri Mulat. Kalau anak milenial sama Gen Z nggak tahu Pak, nggak tahu. Ya, hil yang mustahil gitu. Jadi poin 2 ini penting. Jadi saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang memang posisinya sebagai top manajemen ya di gerakan koperasi ini itu memiliki awareness ya, memiliki kesadaran pentingnya integrasi IT dengan bisnis ya. Salah satunya dalam penerapan tata kelola IT ini.
Karena nanti dalam penerapan tata kelola IT ini akan ada banyak good practices dan best practices untuk meningkatkan kualitas IT yang kita miliki. Salah satunya dari sisi perencanaan adanya IT Master Plan. Kurang lebihnya seperti itu. Yang berikutnya adalah, nah nanti juga diasumsikan bahwa implementasi tata kelola IT ini memang pendekatannya project, artinya memang ada biaya, mutu, dan waktu ya. Jadi ada time bondingnya gitu. Artinya dalam berapa bulan kita bisa terapkan ini, atau tahun ini kita harus sudah menerapkan ya. Baru nanti menjadi program yang sifatnya operasional berkelanjutan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan pemangku kepentingan bisnis serta proses owner ya untuk mengambil kepemilikan atas keputusan dan aktivitas tata kelola manajemen dan terkait IT. Artinya gini, dalam menerapkan tata kelola IT ini nggak bisa semata-mata dibebankan kepada teman-teman yang ada di departemen IT atau divisi IT. Seluruh orang yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis di dalam gerakan koperasi ini harus punya rasa memiliki ya, apalagi kalau proses bisnisnya itu benar-benar didukung oleh IT, Pak. Harus benar-benar punya rasa memiliki untuk menerapkan tata kelola IT ini. Contoh, Pak Benhard menerapkan proses managed security services ya di dalam aplikasi Sikopdit ya. Kalau itu hanya diterapkan di sisi IT saja, tapi user-user penggunanya tidak concern terhadap masalah itu, ya gagal juga pada akhirnya. Jadi teman-teman yang memang memiliki atau katakanlah menjadi proses owner dari sebuah proses bisnis ya, dan memiliki dependensi terhadap dukungan TI-nya ya, itu harus memiliki rasa ya sense of belonging, rasa memiliki untuk bisa menerapkan tata kelola IT ini. Dari ujung ke ujung, end to end, semuanya harus menerapkan tata kelola IT ini ya. Oke, itu yang terakhir ya. Jadi ini pedoman implementasi COVID. Nah, kalau menurut kita seluruh aspek itu sudah terpenuhi, Pak, baru kita bisa mengimplementasikan. Pak Abdullah, yang nomor 2 nih kita belum dapat dukungan manajemen, sebaiknya kita hold dulu, Pak. Karena apa? Hanya buang-buang waktu kita aja. Ya. Tapi kalau dukungan top manajemennya oke, bagus, dan tahu gitu bahwa dalam kondisi landscape bisnis keuangan saat ini IT itu benar-benar sangat penting, krusial untuk masalah sustainabilitas atau keberlangsungan bisnis kita, usaha kita, ya seharusnya top manajemen itu memberikan dukungan sepenuhnya. Dan dukungannya itu bukan sebatas kecapan ya, maksudnya cuma ucapan doang, tapi juga dinyatakan dalam dukungan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Dukungan dananya harus dinyatakan. Dukungan, nanti kita mau nambah SDM berapa orang, itu harus dinyatakan. Gitu. Kalau cuma ngomong-ngomong aja ya itu kan lip service saja. Gitu. Nah, ini yang paling penting ya. Sebelum kita ngomongin implementasi, dari awal kita ngomongin konsep COVID sama perencanaannya. Nah, sekarang kita ngomongin implementasinya. Nah, ini ada 4 pedoman ini benar-benar harus dipahami, Pak. Karena kalau di 4-nya ini tidak tercapai, kemungkinan besar implementasi kita lebih banyak kecenderungannya untuk gagal nantinya. Ya, semuanya ini penting. Ya, dari mulai pemahaman bahwa tata kelola IT adalah bagian penting, integral, tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi. Itu juga harus dipahamkan. Dukungan top manajemen dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi pedoman implementasi yang harus kita penuhi dulu, baru kemudian kita melakukan implementasinya. Itu. Baik, lanjut. Ini saya agak lama di sini karena memang ini 4 poin ini disebut key success factor. Ya, 4 kunci sukses sebelum kita bisa menerapkan tata kelola IT. Nah, kemudian di sini ada diagram ya, Pak ya. Diagram pendekatan implementasi tata kelola IT berbasis COVID 2019. Di modul yang kita kirim juga sudah ada. Ini jelas nggak terlihat tulisannya, Pak? Kebaca nggak sampai sini? Ya. Kalau nggak kebaca, ya mungkin nanti bisa dijelasin ya, ditulis ya, ngambilnya dari sini. Jadi ini seperti sebuah diagram pie chart ya. Sebetulnya ini adalah fase-fase implementasi dari tata kelola IT ya. Ini dipublish sendiri oleh ISAKA. Jadi kita
kalau dalam IT Master Plan disebutnya rencana migrasi, rencana peralihan untuk penerapan tata kelola IT. Nah, tahapannya ada tahapan 1 sampai dengan 7. Kayaknya memang Covid suka sekali dengan angka 7 ya. 7 komponen, 7 tahapan gitu kan. Tapi memang kita orang Nusantara juga suka dengan angka 7 kalau nggak salah ya. 7 itu sakral sekali gitu. Nah, kalau dilihat dari diagramnya, ini lingkaran terbagi menjadi 3 ring ya. Ada outer ring, middle ring, sama inner ring ya. Ring luar, ring tengah, sama ring dalam. Gitu. Nah, kita lihat dari yang pertama. Di ring luarnya adalah initiate program. Jadi memang kalau kita mau melakukan implementasi harus programnya diinisiasi dulu. Nah, proses inisiasinya macam-macam. Salah satunya dengan kegiatan ini. Ya, teman-teman, kita mau melakukan implementasi tata kelola IT. Kita jelasin semua. Ya, rekan-rekan mungkin nanti akan mendapatkan awareness. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep atau gagasan tata kelola IT setidak-tidaknya dipahami, ya kan? Walaupun detailnya mengenai gimana sih cara desain faktor segala macam lupa lagi, nanti balik ke kantornya masing-masing. Tapi yang penting itu awarenessnya sama konsep globalnya itu tentang tata kelola IT sudah bisa dipahami. Kemudian define problem and opportunity. Jadi kita itu tadi sebelum kita mengimplementasikan kita harus mendefinisikan. Ini tantangannya mau menerapkan tata kelola IT di organisasi kita apa sebetulnya. Ya. Dan seterusnya ya, sampai nanti define roadmap, plan program, execute program, realize benefit dan review effectiveness. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Oke, di slide berikutnya PABDA. Nah, fase 1 itu adalah coba lihat inisial ya PABDA, coba balik lagi. Fase 1 adalah initiate program. What are the drivers ya? Ya, apa yang menjadi driver mengapa kita perlu melakukan implementasi tata kelola IT itu harus didefinisikan. Nah, slide berikutnya PABDA ya. Fase 1 ini adalah pendekatan implementasi mengidentifikasi pendorong perubahan ya yang ada saat ini dan menciptakan pada tingkat manajemen eksekutif, top manajemen maksudnya keinginan untuk berubah yang diungkapkan dalam kerangka kasus bisnis. Maksudnya begini ya. Sebelum kita mau menerapkan tata kelola IT, kita harus memastikan bahwa kita perlu menerapkan tata kelola IT karena ada pemicunya. Pemicunya apa? Ya, kalau di Indonesia rata-rata pemicunya adalah kemungkinan adanya regulasi, ya kan, seperti itu. Kebanyakan seperti itu regulasi ya. Jarang kalau di Indonesia karena memang pengen menjadi lebih baik lagi gitu. Kebanyakan karena faktor regulasi ya. Oke. Kompetitor ya, landscape industri saat ini ya. Tapi biasanya top eksekutif bisa didekati karena faktor regulasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah landscape bisnisnya apa? Landscape bisnis keuangan saat ini, industri keuangan saat ini itu pada dasarnya semua di-drive oleh IT. Ya, you name it, kecuali koperasi ya. Fintech apalagi IT. Bank sekarang, bank digital bank juga sama. Leasing semua di-drive oleh IT saat ini. Ya, itu landscape industri yang ada saat ini di keuangan. Nah, ini juga driver yang kedua. Selain driver yang pertama, masalah regulasi. Walaupun regulasinya sekarang belum ada ya, ini cuma masalah waktu karena di industri keuangan itu semua udah diterapkan regulasi ini, hanya di koperasi yang belum. Gitu. Itu ada berarti 2 landscape industri keuangan yang saat ini memang dominan sudah menggunakan teknologi informasi. Gitu. Yang ketiga, keempat, dan seterusnya bisa dicari Pak. Yang tujuannya adalah menyadarkan top eksekutif ini agar mau berubah dan mau menerapkan tata kelola IT. Kalau tahapan ini nggak bisa digagas ya, nggak bisa menghasilkan top eksekutif yang sadar dan mau melakukan perubahan, gagal Pak kita dalam melakukan implementasi tata kelola IT. Gagal ya. Jadi ini penting ya untuk fase pertama ini. Kemudian yang berikutnya adalah resiko terkait dengan implementasi program itu ya. Jadi yang dimaksud business case ini sebetulnya kayak misalkan study case ya, mengapa tata kelola IT itu penting diterapkan ya. Drivernya adalah regulasi. Yang kedua drivernya adalah landscape industri yang sekarang
di industri keuangan itu memang IT itu berperan sangat penting, bahkan menjadi bisnis yang didrive oleh information technology. Ketiga, keempat, seterusnya disebutkan. Kemudian yang tahap berikutnya kita nyebutnya business impact analysis. Kalau seandainya kita gagal menerapkan tata kelola IT ini di organisasi kita, dampaknya buat organisasi bagaimana? Itu harus dijelaskan kepada top eksekutif. Kalau enggak, kita nggak mendapatkan tuh dukungan dari mereka, apalagi statement dukungan dalam bentuk alokasi sumber daya yang dibutuhkan, entah itu dana, SDM dan sebagainya. Nah, makanya ini fase satu ini benar-benar difokuskan nih. Apa saja drivernya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan awareness dan dukungan dari top management. Ya, sekali lagi ini adalah gerakan yang sifatnya top down, hierarkis dan bukan gerakan demokratis. Ya, jadi harus digetok dari atas baru bisa berjalan. Ini kayak seperti paku yang digetok dari atas baru bisa berjalan. Nah, itu proses cuci otak seperti ini top manajemen juga harusnya seperti itu, seluruhnya hadir gitu ya. Mungkin dalam bentuk seminar gitu kan ya, terkait dari konsultan bisnis segala macam, melakukan semacam review terhadap landscape industri keuangan saat ini dan bagaimana konteksnya dengan teknologi informasi. Kalau teknik kayak gini mungkin top manajemen kasihan lah sampai 2 hari kayak gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk mengundang konsultan bisnis ya dan mereview landscape industri keuangan saat ini, mungkin akan bisa menyadarkan mereka bahwa ini loh kondisi landscape industri keuangan di Indonesia dan global. Dan mereka yang bisa mengeksploitasi industri ini adalah mereka yang mampu mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi teknologi informasi. Nah, itu yang mungkin nanti akan mendorong mereka untuk menjadi aware dan sadar memberikan dukungan kepada kita dalam menerapkan tata kelola IT. Nah, ini memang tahapan yang paling krusial nih, fase pertama. Kalau kita gagal mendapatkan dukungan dari top manajemen, baiknya berhenti aja dulu, Pak. Kita cari top manajemen yang memberikan dukungan. Ya. Karena ini adalah gerakan yang sifatnya top down, bukan gerakan bottom up itu. Oke, yang masuk berikut fase kedua, Pak Abdal. Nah, fase kedua itu di mana kita saat ini ya. Jadi fase kedua itu bagaimana kita menyelaraskan tujuan IT dengan strategi perusahaan berikut risiko-risikonya ya. Kemudian yang nomor 2, mengidentifikasi tujuan tata kelola dan manajemen kritis serta proses dasar. Dan yang ketiga, manajemen perlu mengetahui kemampuan saat ini ya, di mana kekurangan yang mungkin ada. Jadi maksudnya adalah kalau fase 2 ini ya sama seperti tadi, kita memastikan adanya alignment, keselarasan ya, keselarasan antara proses-proses IT ya, yang tentu nanti proses-proses itu punya tujuan IT dengan tujuan strategi dan bisnis perusahaan, itu harus diselaraskan gitu. Nah, ini nantinya kita akan menggunakan kayak tadi ya, ada desain faktor segala macam gitu. Ada juga goal cascading yang mungkin saat ini saya tidak berikan goal cascading itu karena memang dari sisi waktu juga kurang cukup. Terus yang kedua adalah dari sisi mungkin akan sedikit lebih rumit dibandingkan desain faktor kalau kita pelajari saat ini ya. Mungkin nanti kalau ada training yang sifatnya, karena gini ya, ini jujur aja nih ya, sampai ini ya, saya baru kali ini training tata kelola IT dengan peserta 70 orang. Jujur tuh. Karena rata-rata training tata kelola IT saya itu rata-rata sekitar maksimal 10 orang. Ini kayak seperti training motivasi jadinya, Pak. Training motivasi, dan 10 orang itu biasanya memang sudah spesifik ya. Orang-orang yang memang sudah punya pemahaman IT yang baik dan juga biasanya udah bukan level staff IT yang dasar ya, tapi sudah supervisor atau manajer IT seperti itu, atau manajer-manajer lain lah kayak gitu. Jadi biar ada diskusinya lebih intens dan kita bisa memberikan banyak katakanlah study case yang bisa bermanfaat gitu. Nah, tapi dalam konteks saat ini karena jumlah pesertanya banyak, jadi kan memang agak susah memfokuskan terhadap satu materi tertentu karena kan beragamnya latar belakang teman-teman yang ada di sini. Nah, jadi ini sebuah hal yang sangat challenging buat saya.
bikin training tata kelola IT tapi dengan semangat seperti training motivasi gitu kan ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan sampai ke hari kedua ya rekan-rekan sekalian, dan sudah sampai ke modul yang terakhir gitu. Dan buat teman-teman yang masih bisa bertahan, saya angkat jempol, salut Pak, luar biasa, applause buat kita semua. Ini bukan materi yang sederhana, dan saya pun menyampaikannya dengan penuh upaya agar bisa tersampaikan dengan baik ya, karena memang konsepnya juga baru buat rekan-rekan sekalian, dan juga mungkin ada terselip jargon-jargon IT maupun jargon-jargon IT yang mungkin kurang dipahami oleh teman-teman yang latar belakangnya bisnis, maupun jargon-jargon bisnis yang mungkin kurang dipahami sama teman-teman yang latar belakangnya IT ya. Jadi ini luar biasa ya, materi training ini harus bisa dipahami oleh teman-teman yang backgroundnya IT, tapi di sisi lain kita ngomongin bisnis. Di pihak lain harus bisa dipahami teman-teman bisnis, tapi kita ngomongin IT juga ya. Jadi ini memang tantangan yang luar biasa, dan buat saya pribadi, kalau nanti Bapak sampai di kantor, balik masing-masing ke koperasinya gitu, kemudian masih bisa menggrab yang namanya awareness dan konsepnya secara global, buat kami itu udah cukup baik sekali ya. Kalau detail teknis seperti ininya mungkin nanti dalam perjalanan kita kalau ada kesempatan bisa diskusi. Nanti saya sharing juga nomor WA saya, kemudian sama alamat emailnya ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, monggo silakan kirimkan email atau WA ke saya. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu fase kedua. Jadi fase kedua kita melakukan penyelarasan antara tujuan strategi bisnis dengan tujuan-tujuan IT kita. Nah, masuk ke fase ketiga. Berikutnya Pak Abdal, fase ketiga. Fase ketiga adalah menetapkan target untuk perbaikan diikuti dengan analisis kesenjangan. Jadi yang fase kedua itu kan kita mungkin dengan bantuan kayak goal cascade ya, yang mungkin kita tidak belajar lagi, tapi goal cascade itu bisa digantikan dengan desain faktor, dan memang rekomendasinya adalah desain faktor. Dari situ kita memilih objektif-objektifnya semua, segala macam yang terpilih. Dan ingat, kalau objektif sudah terpilih, pedoman prosedur sudah dibuat, kan kita punya target. Targetnya apa? Biasanya target keberhasilannya diukur pakai apa Pak kalau di COVID, masih ingat nggak? Pakai yang namanya IT maturity level. Tingkat kematangan IT. Nggak apa-apa Pak, santai aja sih. Kurang ini juga nggak apa-apa, karena ini kan hal yang baru ya. Jadi diukur nanti dengan IT maturity level. Kita mau level kematangan berapa? 2 atau 3 misalkan. Kan nggak mungkin, target kita 1 dulu deh Pak Abdullah, nggak mungkin. Atau 0 dulu Pak, nggak mungkin, apalagi. Jadi target minimal kalau implementasi pertama kali 2, itu target minimal. Kalau 3 ya bisa, tapi agak sulit ya. Kalau sudah dapat 2 aja udah cukup baik. Gitu. Kemudian beberapa solusi akan kemenangan cepat, maksudnya quick win ya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, quick win itu agak kurang enak diterjemahkan. Pernah dengar quick win ya Pak ya? Jadi quick win itu maksudnya kemenangan cepat. Artinya ada beberapa program yang kalau kita lakukan ini bisa dilakukan dengan mudah dan cepat dilaksanakan, dan keberhasilannya bisa terlihat. Contoh program-program quick win apa? Kalau dalam konteks tata kelola IT, contohnya bagaimana? Kalau kita mau menerapkan tata kelola IT, contohnya adalah program-program IT yang ada di dalam domain delivery, service, and support, manage operation, itu kan sudah dilakukan ya Pak. Ya, itu kita langsung targetkan tingkat kematangannya dapat 2 atau 3 boleh Pak. Tapi yang baru-baru kayak misalkan Incomplete belum pernah nih menerapkan perancangan IT master plan, enterprise architecture ya. Ya boleh lah Pak, sementara 2 dulu gitu kan, kayak gitu. Tapi untuk yang manage operations, manage security service ya, untuk dukungan layanan operation itu bisa targetnya 3 Pak. Bisa targetnya 3. Kemudian yang berikutnya, tugas jangka panjang harus dibagi menjadi bagian yang dapat dikelola. Contoh tadi kan, kalau yang quick win itu jangka pendek. Apa yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan program quick win.
Tapi apa yang kira-kira sulit untuk dilaksanakan kayak bikin nyusun IT master plan ya, itu mungkin nanti kita buat bertahap. Pertama nyusun IT master plan kita butuh rencana strategi bisnis, itu diselesaikan dulu. Dari situ nanti kita buat IT master plan. Jadi bertahap gitu ya. Nanti IT master plan-nya juga mungkin jangan yang 5 tahun tapi yang 3 tahun aja dulu yang paling cepat apa yang bisa dilakukan. Mungkin ada program IT yang sifatnya nggak bisa dikerjakan dalam 1 tahun, mungkin 2 tahun dipecah-pecah jadi beberapa program. Nah kayak gitu. Jadi kalau programnya jangka panjang kita breakdown dalam beberapa tahapan. Oke, kita lanjut menjadi yang berikutnya, fase keempat ya Pak Abdal ya. Apa yang perlu dilakukan? Fase 4 menjelaskan bagaimana merencanakan solusi yang dapat dilaksanakan dan praktis dengan mendefinisikan proyek yang didukung oleh studi kelayakan bisnis yang dapat dibenarkan dan direncanakan. Studi kelayakan bisnis itu kalau kita nyebutnya feasibility studies ya. Biasanya dimulai adanya business case. Jadi emang kayak gini Pak, tata kelola IT itu kalau itu ngomonginnya 2 kaki. Ngomongin bisnis juga, ngomongin IT juga. Jadi sulit dipahami oleh teman-teman di bisnis, juga sulit dipahami oleh orang-orang IT karena dua-duanya dilibatkan gitu ya. Jadi program-program yang sudah disusun untuk tata kelola IT, mungkin misalnya contoh gini, untuk dukungan manage operation ya, kan ada namanya monitoring juga. Kita butuh implementasi monitoring tools gitu ya terhadap infrastruktur dan core system kita. Mungkin harus beli software segala macam. Nah itu semua biasanya dimulai dengan adanya, kalau kita belum punya IT master plan, itu dimulai dengan adanya study case, business case ya. Nah kita ajukan, ini latar belakang kita butuh monitoring tools untuk infrastruktur kita adalah ini. Terus kemudian ruang lingkup monitoringnya apa, terus kemudian keuntungan atau benefit kita punya monitoring apa. Benefit kan bisa tangible, bisa intangible, itu harus dijelaskan kepada mereka. Syukur-syukur kalau kita ada analisis cost benefit ya, itu dijelaskan. Terus kemudian dari situ nanti akan didiskusikan kira-kira layak nggak untuk disediakan. Namanya feasibility studies kan. Ya kalau memang bagus, memang layak digunakan ya tentu kita akan provide tentunya ya. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu kayak misalkan ada prioritas program, budgetnya mau dialokasikan kemana segala macam, itu bisa jadi tidak dilakukan juga ya. Nah itu semua biasanya ditentukan di feasibility studies. Tapi sebelum kita putuskan itu tidak dilakukan atau kita lakukan, kita harus punya yang namanya business impact analysis. Dampak bisnisnya kalau kita tidak investasi itu harus ada business impact analysis ya. Perlu dijelaskan. Jadi kan kita udah merancang tata kelola IT semuanya segala macamnya, dan biasanya kita butuh dukungan kayak misalkan di tata kelola IT, manage enterprise architecture butuh bikin IT master plan. Ya, itu ada dananya, biasanya butuh konsultan dari luar. Atau mungkin di infrastruktur selama ini tidak ada monitoringnya, kita butuh monitoring karena ini untuk kepentingan quality control dan quality assurance layanan kita misalkan, itu juga harus dilakukan. Nah, semuanya itu dimulai dari studi kelayakan bisnisnya. Ya. Oke, yang berikutnya. Jadi yang berikutnya adalah bagaimana sampai ke sana, gimana caranya sampai ke sana. Menyediakan implementasi solusi yang diusulkan melalui praktek sehari-hari dan mendirikan ukuran serta pemantauan ya. Jadi ada beberapa implementasi solusi yang memang sudah berjalan dan dilakukan sehari-hari kayak manage operation seperti itu ya. Yang mungkin monitoringnya perlu ada software tool tersendiri, khususnya apalagi yang berkaitan dengan objektif dalam BSS yang lain seperti manage security service ya. Itu mungkin perlu software yang lebih bagus lagi untuk katakanlah memonitor terhadap serangan-serangan yang terjadi terhadap infrastruktur kita. Itu software security service itu relatif mahal harganya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita nggak menginvestasikan, kalau kena serangan virus, malware ataupun ransomware tuh kita bisa nangis Bombay ya, nangis Bombay Pak. Jangankan selevel koperasi ya, bank sebesar Bank Syariah Indonesia aja bisa bobol kok oleh ransomware ya. Jadi memang investasi itu terkait security itu sangat penting.
dan semuanya harus diukur. Berapa kali sih serangan DDoS pernah terjadi ke sistem kita? Berapa kali sih attacking malware terjadi di sistem kita? Berapa kali sih email spam atau email yang isinya link yang sifatnya bait link gitu ya terjadi ke sistem kita? Itu harus diukur semuanya. Nah, kemudian kesuksesan memerlukan keterlibatan, kesadaran, komunikasi, pemahaman, dan komitmen dari manajemen puncak serta kepemilikan oleh pemilik proses ya. Jadi sebelum kita sampai ke sana diulangi lagi nih bahwa ini semua harus didukung oleh sebuah pihak dari top manajemen sampai proses ownernya. Proses ownernya itu harus benar-benar punya sense of belonging yang bagus. Kalau enggak repot ya. Jadi makanya kita melakukan training ini salah satunya ya rekan-rekan kan juga proses owner kan terhadap proses bisnisnya masing-masing. Dengan adanya pemahaman mengenai tata kelola IT ini berarti bagian dari satu hal yang harus kita implementasikan dalam kerja-kerja keseharian kita gitu. Yang berikutnya apakah sudah sampai? Jadi kalau sudah kita implementasikan, tadi bagaimana kan menjawab implementasinya. Nah sekarang apakah sudah kita kalau selesai implementasi apakah sudah sampai ya? Nah fase 6 ini berfokus pada transisi berkelanjutan dari praktek tata kelola IT dan manajemen yang telah ditingkatkan dalam operasi bisnis normal. Lebih lanjutnya fase ini berfokus pada pemantauan pencapaian dan metrik-metrik pengukuran gitu. Jadi di sini kalau kita sudah melakukan implementasi solusinya, langkah selanjutnya adalah melakukan proses-proses yang sifatnya peningkatan, improvement ya. Peningkatan berkelanjutan. Kalau bahasa ini apa? Continuous improvement itu harus dilakukan. Terus kemudian menggunakan metrik kinerja yang bisa diberikan manfaat. Nah, dalam penyusunan tata kelola IT-nya mungkin pada awalnya kita belum menerapkan metrik kerja. Tapi kalau kita bicara sebaiknya, maka setiap proses itu ada metrik kinerjanya. Bagaimana menerapkan metrik kinerjanya? Apakah kita ngarang aja? Ya bisa Pak. Kita bisa ambil dari mana? Dari buku COVID 2019 Governance and Management Objective, dan setiap objektifnya itu pada aktivitasnya itu sudah ada metrik-metriknya. Kita bisa tahu di mana kita berhasil atau tidak dari metriknya, tercapai atau tidak. Gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian meninjau keseluruhan keberhasilan inisiatif mengidentifikasi kebutuhan tata kelola atau manajemen yang lebih lanjut dan memperkuat kebutuhan untuk perbaikan berkelanjutan ya. Jadi kalau sudah sampai level ke-7 ini artinya semua sudah dilaksanakan dan yang paling fokusnya adalah apakah kita melakukan proses perbaikan berkelanjutan ya. Itu yang dibutuhkan ya. Biasanya kalau kita bicara pengukuran maturity level, pengukuran paling tinggi skalanya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling tinggi berapa? 5. 5 itu indikasinya apa? Adanya inovasi, adanya perbaikan berkelanjutan. Jadi di tahap terakhir, tahap ke-7 adalah adanya perbaikan, ya, adanya inovasi berkelanjutan. Saya kira seperti itu. Nah, itu adalah proses implementasi tata kelola IT. Nah, sebagai evaluasi saya tanya, kira-kira prinsip apa yang paling penting sebelum kita implementasi? Yang paling penting, yang tadi saya sudah sampaikan. Ada 4, apa itu? Hah? Ya, dari mulai drivernya dulu itu kalau kapan. Tapi prinsipnya Pak, sebelum kita implementasi, prinsipnya, tadi kan kita bicara ada fase 1, 2 sampai 7 ya. Nah fase 1 kan drivernya, ya, prosesnya dan sebagainya. Jadi itu yang harus diingat. Yang paling penting adalah dukungan top manajemen dulu. Itu yang paling penting yang harus kita pastikan. Pastikan Pak Benhart mendapat dukungan top manajemen sebelum menerapkan tata kelola IT. Pastikan mereka aware, pastikan mereka memberikan dukungan, dan pastikan dukungannya bukan hanya lip service saja, tapi ada statement alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Kalau memang penerapan tata kelola IT ini butuh dana, statementnya dananya berapa yang dialokasikan. Kalau operasionalisasinya nanti dibutuhkan SDM tambahan, statementnya berapa mau ditambahkan SDM untuk mengurusi tata kelola IT. Itu harus jelas.
Dukungan atau manajemen bukan hanya lip service, tapi juga harus statement yang tertulis. Ya, statement yang tertulis berapa alokasi yang mau diberikan organisasi kepada proses implementasi tata kelola IT. Itu. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi COVID BAI 01 mengelola program dan mengelola proyek ya. Jadi terkait dengan tadi kan pendekatan implementasi tata kelola IT kan ada pendekatannya program dan proyek ya. Nah, kalau mau lebih detail nanti bisa dilihat di framework-nya COVID 2019 Governance and Management Objective yang 300 halaman itu untuk bisa melihat secara detail COVID BAI 01 mengelola program dan BAI 11 mengelola proyek. Ya, karena di dalamnya ada, silakan, ada program dan proyek yang harus kita kelola. Gitu. Oke, lanjut Pak Abdal, masih ada lagi? Oke, kita masuk sesi diskusi ya, atau sesi tanya jawab. Ini sesi yang terakhir nih tanya jawabnya. Ada pertanyaan nggak Pak ya? Monggo, wah ibu itu dulu yang di belakang ya, belum kena. Oh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Abdullah telah memotivasi ya, bukan training. Ini training motivasi jatuhnya Bu. Training motivasi dari pagi sampai sore ini. Yang jelas kalau kita belajar katanya kita dituang dalam gelas mungkin perlu nanti tumpah dan sebagainya. Paling tidak pengalaman dari kemarin pagi sampai sore ini, meskipun tadi dari teman-teman katakan apa sih yang dituju ya, paling tidak kita menyadari ya. Mungkin saya menyadari itu entah itu 5%, entah itu 10% ya, pentingnya IT. Selama ini kan IT hanya sebagai penunjang, Betul. ya kan, sebagai sarana agar pelayanan anggota itu bisa lancar ya. Di lembaga kita kan selama ini SOP ya, COVID dikatakan dari kemarin adalah tata kelola ya. Selama ini kan SOP kita hanya mungkin pinjaman keuangan, Betul. keanggotaan, Lebih ke arah bisnisnya iya, ya. tapi di IT kayaknya nggak disebut-sebut tata kelolanya ya, SOP-nya seperti apa. Paling tidak yang akan kita lakukan paling tidak seperti yang tadi sesi keberapa ya, ada SOP. Ya, yang ada berupa RPDB itu. gambar dan sebagainya. Mungkin pulang kita melakukan itu ya, yang sederhana saja supaya mungkin data tidak bocor. Betul. Ya, penyimpanan pemfailan kita seperti apa sih? Nah, ini mungkin nanti boleh dijawab sama Pak Bernard juga ya, karena yang Kubispe Bina Mandiri itu pernah, mungkin saya pernah konsultasikan ya, pernah bocor mungkin karena kita pasang pakai verbot ya. Ternyata tidak, yang bersangkutan tidak menarik, tapi itu tertarik ya, itu ketarik gitu lah. Itu apakah mungkin kalau memang nanti itu berhubungan dengan mungkin di kami, mungkin nanti bisa secara individu ya Pak, tapi kalau memang itu secara umum silahkan nanti Pak Bernard sampaikan. Yang kedua, kemarin Pak Abdullah mengatakan COVID ini sudah dilakukan oleh ini pemerintah ya, Ya, atau mungkin pemerintah. BUMN. Ini mungkin di luar dari lembaga ini. Jadi Pak Abdullah dan tim ini sebagai konsultan, ya, mau nggak mau tata kelola ini nanti akan sebagai regulasi ya, aturan pemerintah yang mungkin akan dilakukan untuk lembaga keuangan. Iya. Ya, misalnya seperti koperasi. Tinggal koperasi aja di Ya. Indonesia yang belum ada Iya. regulasinya. Menteri Keuangan kan sudah menerbitkan ya SAK-etap menjadi SAK-TEP yang akan dilakukan 1 Januari 2025 ya. Kalau tata kelola ini mungkin entah kapan, kata Pak Abdullah kan seperti itu ya, akan sebagai aturan juga. Nah, mungkin saya nggak sharing aja dari Pak Abdullah dan tim, adakah dengan regulasi ini ya, karena yang jelas yang menyusul ini adalah ternyata
dari bagian keuangan dan dibantu Iya. dari tim IT dibantu keuangan. Ada Keuangan, Pak. Keuangan dulu. Keuangan ya, keuangan dulu Kebutuhan baru keuangan, dibantu kemudian dibantu IT tim untuk IT. menyusun framework COVID ini. Ya. Nah, Ada nggak tujuan, mungkin ini maaf kalau melenceng ya, tujuan dari pemerintah mungkin supaya memudahkan pemeriksaan pajak barangkali dan sebagainya. Mungkin itu saja pertanyaan kecil dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke. Terima kasih banyak masukannya Bu ya. Oke, memang saya juga dan Pak Bernhard juga menyadari bahwa training ini memang materinya memang cukup berat ya. Buat orang IT juga berat sebetulnya Bu ya, karena memang kita bahas bisnis juga. Buat orang bisnis berat juga karena bahasanya juga ada definisi atau istilah IT juga. Buat keduanya berat sebetulnya. Tapi memang pada akhirnya COVID itu adalah upaya dari orang-orang bisnis untuk memahami IT sebetulnya. Dan memang sejarahnya 25 tahun lalu COVID itu disusun, itu diusulkan, digagas oleh teman-teman di finance untuk mengerti bagaimana sih cara memvaluasi benefit dari dukungan IT terhadap proses bisnis. Nah, kemudian bekerja sama dengan teman-teman di IT menyusun yang namanya framework COVID ini. Ya, kira-kira kayak gitu gambarannya. Nah, terkait pertanyaan yang relevan dengan apakah ini ada kemungkinan mengarah ke pajak dan sebagainya, secara umum saya berani bilang tidak. Ini lebih karena concern pemerintah terhadap ya pentingnya transformasi digital di industri keuangan Indonesia. Sejauh mana kesiapan industri Indonesia dalam menghadapi revolusi 4.0, transformasi digital. Dan salah satu harapannya adalah dengan penerapan tata kelola IT, ya teman-teman di industri yang memang terdampak luar biasa terhadap perkembangan IT, khususnya industri keuangan, itu siap ya, tidak keteteran atau tidak kedodoran dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, di mana ya teknologi informasi itu berkembang dan selalunya perkembangan teknologi itu menciptakan peluang baru dalam bisnis. Fintech itu adalah teknologi baru yang diciptakan oleh IT sehingga menciptakan satu peluang baru bisnis keuangan. Fintech itu keuangannya ya kreditnya mungkin bisnis yang lama ya, tapi teknologi baru IT ini dengan adanya sistem informasi, aplikasi digital segala macam membuat adanya industri baru yang namanya fintech, pinjol ya. Jadi khusus di landscape industri keuangan ini memang dampak IT itu luar biasa. Teknologi baru di dalam information technology itu menciptakan peluang baru bisnis untuk industri keuangan. Nah, jadi memang concern pemerintah di sana. Sejauh mana kesiapan organisasi usaha yang ada di Indonesia dalam menghadapi revolusi 4.0. Sebetulnya bukan hanya di industri keuangan, di kementerian yang lain kayak Kementerian Industri yang ngurusin masalah manufaktur ya, pabrik-pabrik segala macam, itu juga ada yang namanya evaluasi terhadap kematangan gitu ya industri yang ada di Indonesia dalam menghadapi transformasi digital. Pernah dengar Indie 4.0 nggak? Indie, tingkat kematangan Indie 4.0 biasanya teman-teman di manufaktur ya. Oke. Itu pada prinsipnya sama dengan tata kelola IT, COVID. Di situ sebetulnya oleh Kementerian Industri itu akan diukur industri-industri yang sudah dilaksanakan ya. Diukur tingkat kematangan industri yang ada di Indonesia sampai sejauh mana dia siap dalam menghadapi transformasi digital. Dan base pengukurannya itu hampir sama persis dengan tata kelola IT. Kebanyakan pedoman prosedur terkait tata kelola IT yang ada di pemerintah, baik itu di Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan dan lain-lain, walaupun dibaca dari sisi regulasinya maupun surat edarannya,
itu seolah-olah kayak berbeda dengan COVID ya kalau sepintas lalu, tapi sebenarnya itu hanya secara naratif atau secara redaksi dirubah. Esensnya itu sebetulnya berasal dari COVID, cuma diambil beberapa saja gitu kan dari COVID. Nah itu semua pada dasarnya memang tujuan pemerintah adalah mempersiapkan industri kita, apapun industrinya, industri keuangan, industri manufaktur, macam-macam industri yang lain, termasuk koperasi. Mungkin kalau koperasi belum sampai sejauh itu ya, untuk bersiap-siap dalam menghadapi revolusi 4.0 di mana setiap industri itu sudah terintegrasi dengan yang namanya digital environment, lingkungan digital, lingkungan cyber gitu. Jadi itu maksudnya ya, kenapa dilakukan implementasi tata kelola IT. Nah, kalau untuk perpajakan segala macam, kan Departemen Keuangan itu sudah punya aplikasinya sendiri kan. Kita mau ngisi pajak jenis PPh 21, 23, PPN segala macam itu sudah terintegrasi ke mereka ke sana. Tapi kalau untuk tata kelola IT-nya sendiri lebih karena upaya pemerintah, keinginan pemerintah agar kita punya industri di Indonesia siap menghadapi revolusi 4.0. Mungkin itu sih Bu Yan yang bisa saya jelaskan. Nah terkait masalah keamanan yang terjadi di Inkopdit jadi aplikasi itu mungkin Pak Benhard bisa bantu saya. Baik, terima kasih Pak Aduh, terima kasih Gubernur. Ini juga sebenarnya sudah pernah kita diskusikan dan sebenarnya saat ini tepatnya kalau saya tanya Bu, kalau misalnya kita mau mengubah data induk, ya data induk anggota, apakah ada SOP-nya atau enggak? Yang pertama. Kemudian di SOP itu kan harusnya ada juga penunjukan siapa yang bertanggung jawab kan itu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya ibu misalnya memasang promosi ya di SMR atau apa itu dengan kejadian yang kemarin, tidak ada hubungannya sebenarnya. Hanya ada yang memanfaatkan itu. Dan yang memanfaatkan itu adalah orang yang sebenarnya bisa masuk ke sistem kita, ya. Kalau orang luar nggak bisa. Ya. Jadi sebenarnya salah satu manfaat dari kegiatan kita kali ini, ya itu sebenarnya. Jadi kita juga harus mulai membuat aturannya, bukan dari sisi kami sebagai penyedia layanan, tetapi kita sebagai user juga harus membuat juga karena kalau dari sisi kami misalnya melakukan itu, tapi dari sisi penggunanya tidak, sama-sama bocor. Ya, jadi kemarin saya sudah contohkan, saya bilang itu data itu, ya kebiasaan kita kalau rapat kan masih kejajar di meja, kalau di situ ada penyajikan, nama, saldo pinjaman, bla bla. Ya, jadi sebenarnya bukan intinya dari sisi kami tetap menjaga, tetapi dari sisi user kami nggak bisa menjaga itu. Nah. Mungkin teman-teman di sini ada yang sempat mengalami. Jadi semua anggota, semua user itu tidak bisa melihat NIK karena bintang. Kemudian alamat yang memang krusial untuk yang berhubungan dengan aplikasi mobile itu kita tutup, hanya admin yang bisa buka. Nah, dari sisi pengguna akhirnya protes, Pak kamu bisa lihat nih, mau ubah yang isinya apa, mau dirubah menjadi apa, kami tidak tahu. Nah, akhirnya apa? Yang mendapal sih kami ngalah ya, karena bottom up nih dari bawah nih. Jadi kami walaupun mungkin itu salah ya. Jadi mengikuti keinginan daripada user ya. Tetapi ya ada dampak risikonya memang. Jadi kan sempat itu mungkin orang nggak bisa muncul di alamat email itu hanya bintang. Kemudian nama ibu kandung segala macam semua di hide, tidak bisa dilihat, hanya orang admin yang memang ditugaskan untuk diberikan akses itu yang muncul. Tetapi karena semua perubahan juga mintanya ke admin yang mengeluh, Pak kerjaan kami hanya minta mengubah data saja. Ya memang kerjaan kalian begitu. Terus dijawab, kami kan bukan hanya pegang ini program, kami harus melayani sana kemari dan sebagainya. Ya. Jadi seperti yang tadi di poin terakhir yang Pak Abdullah sampaikan itu, kalau memang kita meningkatkan tata kelola, jadi sekali lagi ya, bukan hanya di sisi kami yang menyediakan layanan, tetapi di sisi kita sebagai pengguna yang harus menyediakan itu. Janganlah misalnya adminnya itu ya ditugaskan juga sebagai CS,
sebagai kasir, ya kan, sebagai panitia kredit juga, ya. Jadi jangan multifungsi maksudnya. Ini saya paham walaupun yang bertanya Ibu Nur, tetapi kita semua yang hadir di sini mengalami hal yang sama. Jadi statementnya yang Pak Abdullah sampaikan dari kemarin itu bahwa IT itu masih dianggap sebagai penunjang. Kalau sebagai penunjang, kalau dianggap nggak ada, curhat. kami tidak diangkat Pak. Ya, jadi itu yang Bu ya dan Bapak sekalian, itu penting. Makanya sebenarnya ini jadi cerita ya Pak, supaya clear kita. Kami sebenarnya pengennya kegiatan ini itu dilakukan kami di Covid, hanya kami. Tapi tata kelola ini juga perlu dipahami oleh teman-teman yang memang menggunakan ya teknologi Covid. Supaya kenapa? Supaya nanti begitu ada perubahan, begitu ada regulasi, kita nggak kaget. Ya, kalau selama ini kan kagetan, loh tiba-tiba nggak bisa diakses, loh kok ini tiba-tiba ditutup dan sebagainya. Kan seperti itu ya Bu ya. Itu Bu ya. Jadi ini juga kegiatan ini sebenarnya supaya kita juga mengarah ke yang lebih baik. Ya, jadi dari sisi kami juga tata kelola itu harus dibenahi. Ya. Kemudian di sisi kita sebagai pengguna juga harus sama-sama berbenah ini. Itu mungkin Pak. Ya. Jadi sekali lagi bukan karena salah Ibu memasang promosi di X-Banner, bukan. Yang harus kita lihat bukan hanya di tempatnya Ibu ya. Itu adalah aturan main SOP-nya itu seperti apa. Ya. Nah, ini jadi curhat juga nih. Ada admin yang malas nih. Yang jadi ngomongin sih tidak jadi bilang tata kelola, tapi ada hubungannya. Ya, adminnya malas. Di program kita kan ada otoritasnya itu. Si A bisa diberikan otoritas melakukan A, B, C, D. Si B, A, B, C dan seterusnya. Kalau adminnya malas, pilih semua. Sekali kerja deh, klik, udah selesai, pilih semua. Ada yang ketawa sepertinya. Itu jadi sebenarnya kita buat otoritas itu ada tujuannya sebenarnya, memberikan akses kepada orang yang memang ditugaskan untuk itu. Tetapi karena itu tadi admin yang buru-buru, dah kan pilih semua, ada tuh pilih semua, klik, semua. Jadi dia mengalahkan operator admin jadinya. Kalau di kita kan admin itu nggak boleh melakukan transaksi, tapi kalau dipilih semua, ya dia bisa melakukan transaksi otoritasnya sama dengan admin plus bisa transaksi. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang perlu kita kelola juga. Jadi jangan misalnya semuanya diserahkan ke kami. Ya, ada yang bisa kami atur di secara sistem di program, tetapi ada juga yang bisa kami atur. Ya. Nah, kalau misalnya kami yang atur nanti ya susah juga implementasinya di Covid-nya. Usernya akan banyak mengeluh. Itu ya. Makasih Pak Abdullah atas jawabannya. Pak, masih ada pertanyaan sih? Baik, ini terkait dengan COVID. Tadi dijelaskan bahwa yang menjadi fokus kita pada saat pedoman implementasi COVID ya, itu yang saya ingin tanyakan terkait dengan poin yang pertama. Itu bagaimana sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan ada dibuat tata kelola dan bagian integralnya ada. Tentu di dalam perusahaan itu ada beberapa bagian ya. Contoh bagian yang menjadi sangat krusial ada bagian keuangan. Keuangan itu lebih pada layanan dan servisnya kepada bagaimana kepuasan anggota itu korporasi. Nah di sisi lain itu juga ada bagian-bagian lain. Misalnya ada bagian SDM, tentu ada bagian pemasaran. Pemasaran sekarang lebih menjurus pada pemasaran digital ya. Nah, terus ada bagian administrasi. Semuanya terintegrasi secara TI dan harapannya dari setiap stakeholder yang ada di bagian unit-unit kita itu memiliki kematangan IT. Nah, dengan menggunakan pakai COVID, kira-kira menjadi pertanyaan saya, kira-kira cakupan atau hal utama yang perlu kita perhatikan
itu apa, sehingga hal tersebut kita bisa implementasikan. Dan dari setiap unit ini didukung oleh, kita saling mendukung, apalagi sudah didukung dari top manajemen, bahkan dari kalau di koperasi pengurus, kalau pengurus yang menyetujui, bahkan ke tingkat JM, manajer, bahkan dari bagian-bagian yang apabila kita sudah memiliki pemahaman yang sama bahwa kita akan mengelola IT untuk semua bagian ini dengan menggunakan COVID. Mungkin itu saja. Nah, kira-kira hal yang kita perhatikan menjadi cakupan, sehingga hal tersebut kita bisa implementasi. Kalau kita tidak tidak selaras, ya itu menjadi sulit juga begitu. Baik. Kira-kira jadi yang ditanya adalah hal apa yang menjadi cakupan yang perlu diperhatikan agar proses tata kelola IT ini bisa terlaksana dengan sukses, ya. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini banyak ternyata, ya. Baik Pak, kita mulai. Saya catat dulu berarti, ya. Nah, saya catat. Baik, yang pertama saya menyampaikan sekarang sudah jam 3:30 sudah. Yang kedua, pertanyaan kedua ini tata kelola ini saya lihat dari tahapan dari pertama sampai terakhir, saya mau melihat bagaimana kaitan dengan divisi audit. Oh iya. Bagaimana dia tata kelola untuk teman-teman di divisi audit supaya bisa menemukan cara melakukan audit terhadap sistem informasi itu. Dan mungkin bisa digambarkan apakah dia bisa mencakup ke tata ke bagian mencakupnya di bagian teman-teman di bagian tim audit itu. Bagaimana sistem audit terhadap sistem informasi IT. Sistem auditnya. Ya, sistem auditnya. Audit sistemnya apa? Ya, artinya bahwa ini dari tata kelola IT-nya perlu juga dibangun sistem bagaimana mengaudit tata kelola IT ini sehingga output itu bisa diyakini kebenarannya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Tapi jawabannya setelah kita snack dulu. Oh, boleh. Kalau kita saya kumpulin dulu deh jawabannya, pertanyaannya Pak, ya. Saya kumpulin aja. Ini ada sunat-sunat. Terima kasih, selamat sore. Otak kiri kawannya pulang. Berkaitan dengan implementasi. Ketika tadi di awal saya mengatakan bahwa jangankan sampai pada audit, memulai saja belum, tetapi sampai pada yang materi yang terakhir ini sedikit ada gambaran di otak saya, Pak. Artinya ini memang sangat penting, dan saya rasa tadi disampaikan bahwa implementasi itu butuh dukungan dari top manajemen dan semua stakeholder. Top manajemen dalam lingkup kami itu adalah pengurus, dan saya yakin yang hadir di sini pengurus kayaknya tidak ada, dan yang hadir ini adalah rata-rata IT dan manajer. Tapi saya punya keyakinan bahwa kami ini adalah utusan dari pengurus. Ketika pengurus tidak hadir dan pengurus itu sudah mengizinkan kami untuk mengikuti kegiatan ini juga adalah salah satu bentuk dukungan dari pengurus agar program ini bisa diimplementasikan, dan saya yakin ini menjadi kebutuhan di era industri sekarang, Pak. Jadi saya pribadi mungkin mewakili semua teman-teman sangat mendukung teman-teman di Inkopit agar program ini bisa berjalan walaupun tahap demi tahap. Ya, terima kasih, selamat sore. Luar biasa. Lanjut dari tadi. Karena mungkin udah tahu kali yang mau akhir.
biar cepat. Ini kan transformasi digital ini kan memang sudah seperti keharusan ya, karena kita harus ikut dengan zaman, kalau tidak kita ketinggalan. Nah, kalau di koperasi ini kan juga banyak Pak, dalam penerapan itu terbentur dengan regulasi Pak. Misalnya ini salah satunya adalah mengenai PJP Pak, penyedia jasa apa itu? Jasa penyedia layanan elektronik. Iya, PJP itu yang dari ketika kita ingin ada mungkin transferan dana antar bank, mungkin itu harus ada izin kalau nggak salah itu dari BI atau OJK. Iya. Nah, jadi salah satu syarat yang saya ketahui itu yang kami pahami ISO 27001 itu. Nah, itu wajib dilakukan. Nah, pertanyaan saya, dengan sumber daya kita yang terbatas, artinya mungkin dana, tenaga, wawasan, mana yang harus kita dahulukan Pak? Apakah kita framework ini duluan yang kita kerjakan, atau kita mengejar ISO 27001, atau bisa beriringan gitu Pak? Tapi misalnya kita harus memilih mana yang lebih dahulu untuk dilakukan. Karena kalau ISO itu kan seperti yang Bapak jelaskan kemarin, kalau ISO itu harus, berarti poin-poinnya itu wajib ada semua untuk mendapatkan ISO. Tapi kalau framework ini kan panduan, jadi ada yang bisa kita prioritaskan dan ada yang bisa kita tinggalkan. Nah, jadi pertanyaan yang terus saya pikirkan sampai hari ini itu dari kedua ini mana yang lebih penting? Betul. Ketika ada lagi pertanyaan ditulis saja. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan boleh ditulis nanti. Hanya tanya saja. Jadi kami kan ada divisi IT, selain menggunakan si publik online, ada aplikasi-aplikasi yang kami buat sendiri, misalnya sistem manajemen kepegawaian itu dibuat sendiri. Tantangan kami itu misalnya, mungkin Bapak pernah temukan di tempat lain, misalnya terus terang kalau biaya IT itu dia berbeda tinggi. Dan misalnya posting saya itu bayarnya tahunan atau per periode, atau ke template, atau kita beli kuning di internet itu kan berbiaya semua. Kita mungkin di tempat lain Bapak pernah menemukan, misalnya ada yang menjadi domain faktornya itu tuh yang seperti ini, misalnya tertentu, misalnya kan kita ini bisa server, ada yang mengerti IT, ada yang mungkin kasirnya boleh gimana itu biaya gitu. Mungkin pernah tidak temukan misalnya seperti ini, kira-kira dia punya desain faktornya, kemudian dia punya prosedurnya seperti apa, kemudian solusi yang Bapak turun tawasnya itu kirim ke kamar seperti apa? Mungkin malu untuk menjelaskannya, bisa ditulis saja ya kita, boleh ke depannya, dan kita di depan ada kontak saya ya, email saya abdullah@solution.co.id, itu nomor WA saya, nomor WA bisnis 9632 130. Ya, kalau mungkin nanti ada pertanyaan apa-apa setelah sesi training ini selesai ya, dari udah balik daerahnya masing-masing, boleh nanti kontak ke saya, yang saya bisa jelaskan. Kalau via email dijelaskan aja saya siapa, dulu ikut training ini, dan ya saya ada email kan gitu loh. Nah, kemudian nanti ditanya by email boleh, by WA juga boleh ya. Oke, seperti yang sudah dijadwalkan, kita break dulu ya. Break, kemudian saya jawab ini, setelah itu nanti ditutup acara training ini. Terima kasih. Hah? Oh iya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Pak Abdullah. Ya, kita break 30 menit, kembali lagi ke ruangan jam